Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rama. Pada video kali ini saya akan membahas soal OSK Biologi SMA tahun 2025 nomor 33. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus paham materi tentang pautan gen. Nah, bahan bacanya sih ada di bab 15 Campbell di konsep 15.3. Tapi ini konsep yang dasar banget. Di soal OSK soal-soalnya lebih lebih susah dibandingkan konsep yang dijelaskan di bab ini, sehingga kalau kalian mau paham kalian harus sering latihan soal gitu, dan juga pelatihan-pelatihan dengan tutor itu juga bisa membantu juga untuk memahami tentang pautan gen gitu. Nah, langsung saja. Warna tubuh mutan black dan sayap vestigial berturut-turut disebabkan oleh mutasi resesif gen B dan V yang terletak pada kromosom X lalat Drosophila. Oke, jadi lalat Drosophila itu kromosomnya mirip dengan manusia, dia mirip dengan mamalia, dia punya eh, kromosom X dan Y, betina XX, jantan XY. Nah, jadi di sini gen warna tubuh dan sayap itu atau terletak di kromosom yang sama, yaitu kromosom X. Nah, Vico menemukan bahwa kedua gen terpaut sejauh 40 centimorgan. Oke, ini jarak gennya ya. Terus ia menyilangkan parental lalat betina XX berfenotip normal homozigot dengan jantan XY berfenotip mutan black sekaligus sayap vestigial sehingga menghasilkan banyak anakan generasi F1. Oke, Oke, kalau kita gambar kromosomnya, parental lalat betina XX. Jadi kita gambar, nah, fenot fenotipnya lalat betina parental adalah homozigot atau normal homozigot. Berarti B besar, B besar, V besar, V besar. Jadi misalkan di sini B besar, B besar, V besar, V besar. Nah, disilangkan dengan parental jantan yang mutan black sekaligus sayap vestigial. Nah, karena jantan itu kromosom X-nya cuma satu, saya gambar satu aja ya. Satunya lagi kan kromosom Y. Nah, kromosom Y ini karena bukan homolog dengan kromosom X, jadi gen itu isinya beda gitu. Jadi saya tulis kromosom X saja, maksudnya saya tulis satu kromosom X saja untuk jantannya. Nah, jantan itu mutan black, berarti B kecil, dan mutan saya vestigial, berarti P kecil. Nah, kira-kira gini ya. Nah, ini disilangkan nih, sehingga menghasilkan banyak anakan generasi F1. Oke, saya tulis kromosom Y-nya aja deh. Y. Nah, kayak gini ya. Terus, eh, masing-masing jantan dan betina ini, mereka kan menghasilkan gamet, ya kan? Nah, untuk yang betina, gamet yang dihasilkan, itu semuanya kan memiliki alel B besar dan V besar kan? B besar, V besar. Atau kopas aja deh. Nah, B besar, V besar. Nah, sedangkan
untuk jantannya, dia akan menghasilkan dua macam gamet kan, yaitu kalau nggak P kecil V kecil, kromosom X, atau kromosom Y, gitu. Nah, kira-kira gini ya. Saya lingkarin dulu biar membatasi gametnya itu yang mana. Ini gamet, gamet, gamet. Nah, ini maksudnya jenis gametnya ya. Sebenarnya untuk yang betina ya, gametnya nggak cuma satu ya, tapi setiap meiosis itu menghasilkan 4 gamet. Tapi 4 gamet itu semuanya mengandung V besar, V besar, nggak ada yang lain gitu. Nah, sementara pada jantan, setiap kali meiosis itu menghasilkan 4 gamet, setengahnya P kecil, V kecil, setengahnya lagi Y, kayak gitu maksudnya. Nah, terus menghasilkan anakan generasi F1. Nah, yang tadi disilakan kan generasi P. Nah, sekarang generasi F1. Nah, fenotip generasi F1 itu bakal ada dua, yaitu hasil fertilisasi antara gamet yang ini sama yang ini, gitu. Jadi akan ada dua macam generasi F1, yaitu yang mengandung B besar, V besar, dan P kecil, V kecil, lalu yang mengandung B besar, V besar, dan kromosom Y. Nah, jadi fenotipnya F1 ini jadi B besar, B kecil, V besar, V kecil, fenotipnya masih normal ya, karena masih ada yang dominan. Nah, betina normal, F1-nya, sama jantan normal. Nah, nggak ada yang mutan ya, nggak ada yang mutan vestigial maupun nggak ada mutan black gitu. Ini F1-nya. Kemudian, lanjut ke soal, Vicko menyilangkan individu F1 jantan dan betina sehingga menghasilkan banyak generasi F2. Jadi F1-nya ini disilangkan sesamanya. Jadi betina normal heterozigot disilangkan dengan jantan normal. Nah, terus langsung aja. Jika rasio jantan betina adalah 1:1, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, semua individu F1 jantan seragam berfenotip mutan black dan sayap vestigial, sementara semua F1 betina berfenotip normal. Salah ya, semua jantannya berfenotip normal, semua betinanya berfenotip normal. Nggak ada yang mutan black dan sayap vestigial, sehingga pernyataan A salah. Kemudian B, dari populasi individu F2, jumlah total lalat mutan black sayap vestigial adalah sebanyak 20%. Nah, oke. Oke, untuk menentukan F2, F1-nya itu harus membentuk gamet kan. Nah, untuk yang jantan normal, gametnya kan ada dua macam, yaitu B besar, V besar, dan kromosom Y, gitu kan. Dan kromosom X dan Y itu nggak bisa pindah silang karena bukan homolog, gitu. Nah, tapi eh, untuk yang betina normal, yang heterozigot F1-nya itu akan menghasilkan 4 macam gamet. Kenapa? Karena ada peristiwa pindah silang. Nah,
Yang nggak mengalami pindah silang itu kan kromosom B besar, V besar, dan B kecil, V kecil. Nah, ini yang tipe parentalnya, yang sama dengan induknya. Nah, tapi ada hasil pindah silang. Jadi, yang B besar ini pindah ke kromosom homolognya, bertukar dengan B kecil. Jadi, di sini eh, B kecil, nah satunya lagi, nah satunya lagi itu B besar, B besar V kecil. Nah, kayak gini. Nah, dan masing-masing gamet ini proporsinya nggak sama. Proporsinya akan lebih besar yang tipe parental dibandingkan dengan tipe rekominan. Tipe rekominan itu tipe yang hasil pindah silang gitu. Nah, untuk mencari tahu berapa proporsinya, kita harus melihat jarak gennya. Jarak gen 40 centimorgan ini mewakili frekuensi pindah silang atau frekuensi rekombinasi. Jadi frekuensi rekombinasinya itu atau frekuensi pindah silang pada kasus ini adalah 40%. Nah, yang mengalami pindah silang itu kan yang B kecil V besar dan B besar V kecil kan. Jadi tipe rekombinan ini jumlahnya sebesar 40% persentasenya. Sementara yang tipe parental ini B besar V besar dan B kecil V kecil ini sebanyak sisanya yaitu 60%. Nah, 60% ini bisa dibagi rata ya. Kalau B besar V besar 30%, B kecil V kecilnya juga 30%. Nah, yang 40% ini juga bisa dibagi rata, B kecil V kecilnya 20%, B kecil V besarnya 20%, dan B besar V kecilnya juga 20%. Nah, gitu. Sementara yang gamet jantan normal, itu kan B besar V besar dan kromosom Y ini eh, seimbang ya, 50%, 50%. Karena nggak ada peristiwa pindah silang. Nah, oke. Nah, terus kita balik lagi ke soal yang ditanya adalah dari populasi individu F2, jumlah total lalat mutan black sayap normal adalah sebanyak 20%. Lalat mutan black sayap normal. Mutan, oke, mutan black sayap normal. Ini terdiri dari betina dan jantan ya, karena nggak dikasih tahu ini betina atau jantan berarti semuanya gitu. Kalau betina, berarti genotipnya B kecil, black, sayap normal, V besar strip. Bisa V besar, bisa V besar, V kecil. Kalau jantannya, mutan black, B kecil, sayap normal, V besar. Karena kromosom X-nya cuma satu ya, jadi saya tulis masing-masing alelnya ya cuma satu gitu. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kita cari nih peluangnya. Yang betina dulu. B kecil, V besar, straight. Ini bisa dihasilkan dari pertemuan gamet yang mana? Nah, B kecil, V besar, straight itu tidak bisa dihasilkan. B kecil, V besar, strap atau betina mutan black itu tidak bisa dihasilkan. Kenapa?
Karena kromosom X yang dari jantan itu mengandung P besar, V besar. Jadi mau ketemu gamet apapun dari gamet betina ini bakal ada P besar, V besar, nggak bisa P kecil, P kecil. Jadi peluangnya itu nol untuk yang betina black shape normal. Nah, kemudian jantan P kecil, V besar. Nah, jantan P kecil, V besar bisa dihasilkan dari pertemuan gamet yang saya lingkarin ini, P kecil, V besar, dan kromosom Y. Nah, gamet P kecil, V besar itu kan 20%, dikalikan eh, gamet kromosom Y yang 50%. Nah, berarti 20% dikali 50%. Hasilnya 10%. 10% tambah 0% tetap 10%. Jadi hasilnya adalah 10%, bukan 20%. Sehingga pernyataan B salah. Kemudian C, Vico mengambil 4 individu F2 jantan secara acak. Peluang dua di antaranya berfenotip warna tubuh normal sayap vestigial berada pada rentang 15 plus minus 2%. Oke, nah berarti eh, semua atau mengambil 4 individu F2 jantan secara acak. Oke, nah jadi kita list dulu ya jantan yang dihasilkan itu apa aja sih? Nah, jantan yang dihasilkan itu kan pokoknya pertemuan gamet ini, gamet ini, gamet ini, dan gamet ini sama kromosom Y kan dari jantan. Jadi F2 jantan yang dihasilkan adalah B besar V besar, B kecil V kecil, B kecil V besar, B besar V besar. B besar V kecil. Ini jantan yang dihasilkan. Proporsinya berarti sama semua ya. Karena kita ngelihat jantannya aja berarti eh, ya udah proporsinya 25%, 25%, 25%, 25% gitu. Bentar-bentar, bukan 25% sih. Salah-salah. 30% sesuai dengan proporsi gametnya ini 30%, B kecil V kecil 30%, B kecil V besar 20%, B besar V kecil 20%. Nah, kayak gini. Nah, kenapa nggak dikali 50% dari kromosom Y? Karena yang ditanya adalah langsung F2 jantan gitu, bukan F2 total. Jadi nggak usah dikali lagi 50% ini. Gitu. Nah, Vico mengambil 4 individu F2 jantan secara acak. Oke, jadi misal Vico itu mengambil 4 jantan. Satu, dua, tiga, empat. Peluang dua di antaranya berfenotip warna tubuh normal sayap vestigial. Warna tubuh normal sayap vestigial. Berarti B besar, V kecil. Oke. Misalkan yang warna orange ini B besar, V kecil gitu. Nah, berarti B besar V kecil itu kan peluangnya 20% ya. Berarti
20% itu kan seperlima. Seperlima dikali seperlima. Kemudian yang bukan B besar B kecil, yang putih. Berarti sisanya 4/5 dan 4/5. Nah, kalikan aja. Hasilnya adalah 16 per 5 kali 5 kali 5 kali 5. 625. Nah, ini belum selesai di sini ya. Karena ini mirip seperti pembahasan soal nomor 31. Jadi ada beberapa kemungkinan kombinasi. Bisa jadi yang normal vestigial itu bukan individu satu dan 2, tapi satu dan 3 gitu. Jadi nih bisa aja kayak gini. Nah, kayak gini. Atau bisa aja yang normal dan vestigial itu yang nomor satu dan 4 misal. Atau bisa lagi, misal yang normal vestigial itu 2 3. Dan bisa lagi, ada lagi eh, yang 2 4. Satu lagi yang 3 4. Jadi ada 6 kemungkinan kombinasi. Nah, sekali lagi seperti yang saya jelasin di nomor 31, kalau gambar bulat-bulat kayak gini tuh memakan waktu, jadi langsung aja secara lisan kayak posisi dari normal dan vertikal itu ada di 12, 13, 14, 23, 24, 34. Jadi ada 6 kemungkinan kombinasi. Sehingga tinggal kalikan aja 16 per 625 dikali 6. Karena kan perhitungannya bakal sama nih kemungkinan kombinasi lainnya. Nah, berarti hasilnya adalah 96 per 625. Atau kalau dalam persentase sekitar 15,36%. Berarti benar 15,36% masih masuk ke rentang 15 plus minus 2% gitu. Sehingga pernyataan yang C itu benar. Nah, dan seperti yang saya sudah jelaskan pada nomor 31, pembahasan nomor 31, kita juga bisa pakai eh, rumus lain untuk menghitung pernyataan yang C ini. Rumusnya itu probabilitas sama dengan n faktorial dibagi. Oke, saya kopas saja ya rumusnya sebentar. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka menghafal rumus, kalian bisa pakai cara yang barusan. Tapi kalau kalian lebih suka menghafal rumus, kalian bisa pakai rumus yang seperti nomor 31. Nah, kalau saya pribadi, saya nggak suka menghafal rumus. Jadi, saya pakainya yang seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka menggunakan rumus, nah rumusnya itu seperti ini ya. Nah, di mana tadi N itu jumlah individunya, totalnya itu kan diambil 4 individu secara acak. Berarti N faktorial, 4 faktorial. Nah, dibagi
S faktorial. S itu jumlah fenotip warna tubuh normal saya vestigial. Berarti jumlahnya dua. Berarti 2 faktorial. Nah, T-nya itu jumlah individu yang bukan tubuh normal saya vestigial. Berarti ya sisanya 2 juga. Berarti 2 faktorial juga. Nah, dikali P pangkat S. P itu peluang dari eh, sayap tubuh, maksudnya tubuh normal saya vestigial. Peluangnya tadi 1/5. Jadi ini dikalikan 1/5 pangkat 2. Nah, yang Q itu probabilitas yang bukan tubuh normal saya vestigial. Sisanya 4/5 pangkat 2 juga. Nah, yaudah langsung aja dihitung 4 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 2 kali 1. Ini 2 faktorialnya kita coret aja. Karena di atas ada 2 faktorial, di bawah ada 2 faktorial. Kita coret. Sisanya adalah 4 kali 3 bagi 2 kali 1. Ini juga coret. Sisa 2. Berarti 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 dikali 1/5 pangkat 2 berarti 1/25 dikali 4/5 pangkat 2 berarti 16/25. Nah, berarti 6 kali 1/25 kali 16/25. Hasilnya ya sama ya. Jadi 96/625. Jadi sama aja hasilnya. 15,36%. Gitu. Nah, satu lagi yang D. Jika fenotip parental jantan dan betina dibalik, semua F1 yang dihasilkan akan memiliki fenotip yang seragam. Oke, jika fenotip parental jantan dan betina dibalik, sekarang betinanya yang B kecil, V kecil. B kecil, V kecil, B kecil, V kecil. Nah, jantannya yang B besar, V besar. Nah, berarti eh, ini tinggal balik aja ya. B kecil, V kecil, B besar, V besar. Nah, F1 yang dihasilkan menjadi B besar, V besar, B kecil, V kecil. Tetap betina normal. Tapi satunya adalah B kecil, V kecil, Y. Jantan mutan black vestigial. Bukan jantan normal lagi. Itu kalau dibalik. Jadi salah ya kalau dibilang semua S1 akan memiliki fenotipe yang seragam. Justru yang seragam itu ya yang awal ya pas nggak dibalik seragam normal semua gitu. Kalau dibalik justru nggak seragam lagi. Nah, oke, kira-kira seperti itu aja. Terima kasih. Eh, sekian dulu. Assalamualaikum.